Oh ya, ketemu lagi dengan saya. Oke, jadi kali ini kita akan mau mencoba membuat makro ya, desain makro untuk data yang sederhana ya. Jadi mungkin ini basic basic makro ya. Oke, jadi yang pertama sekali sebelum kita melakukan pekerjaan makro ya, uh, aktifkan dulu tab developer yang ada di sini. Jadi pertama file option, kemudian nah, di sini ke ini custom ribbon, kemudian di sini pada developernya ini kita centang ya, kemudian oke. Lalu secara otomatis di sini akan muncul pada tab developer akan muncul developer, kemudian ini aktifkan use relative referensi ya. Nah, yang paling pertama yaitu misalnya di sini saya membuat menu ya. Oke, anggaplah di sini menu awal, menu saja ya. Oke, ini tampilan yang pertama yang kita buka sebenarnya. Oke. Nah, berikutnya sorry. Di sini saya coba membuat teks welcome-nya ya. Oke. Ini misalnya bentuk teksnya seperti ini. Oke. Selamat datang di oke. Di PT ya, angin ribut misalnya ya. Ya, anggaplah ini PT angin ribut. Nah, kemudian di sini akan saya buatkan makronya ya, ke developer record makro untuk menuju namanya misalnya tugas ya, bukan tugas, misalnya laporan. Anggaplah ini nama laporan tabelnya. Tabel ya, penjualan anggaplah ya, berarti nanti ini penjualan. Oke, saya coba record makro ya, ini penjualannya boleh kita buatkan shortcutnya ya, shortcut key-nya ya. Oke, atau misalnya saya abaikan saja. Oke. Nah, ini sebentar berjalan ininya apa, rekaman perintahnya, jadi kita tinggal masuk ke tabel penjualan saja. Oke. Nah, stop makronya, stop recordingnya, berarti ketika kita membuat sebuah tombol makro di ini, otomatis ini akan merekam ya, dia akan merekam ke modul. Oke, nah ini dia sub penjualan makro sheet tabel penjualan itu dia, ya. Jadi dia akan langsung menuju ke sheet penjualan ya. nama makronya adalah penjualan, perintahnya adalah dia pindah ke sheet tabel penjualan. Oke. Nah, ini saya tutup. Nah, coba kita buatkan tombolnya. Insert ini, misalnya ini saya pakai ini saja. Oke. Makronya adalah penjualan. Kemudian ini agak tipis boleh ya, ini bisa kita edit teks ya, edit teks ya. Di sini kalau misalnya kita belum dapat ya, klik kanan saya di sini, kemudian edit teks, ini kita hapus. Misalnya di sini tabel penjualan. Oke. Oh sorry, saya kasih besar mungkin bagus ya. Oke, tabel penjualan. Oke. Nah, ini saya blok. Oke, saya ke home. Nah, di sini saya perbesar teksnya. Oke, supaya lebih kelihatan tebal misalnya. Oke. Ya, anggaplah segini ya. Jadi ketika saya klik ini, otomatis dia akan menuju ke tabel penjualan. Begitupun dengan mobil, hasil, dan sales ya. Jadi tabel mobil, tabel hasil, tabel mobil dan tabel sales ya. Oke, ini hasil enggak. Oke. Nah, berarti klik kanan saya di sini, kemudian ini akan saya copy ke bawah, tekan Ctrl ya, ini, kemudian ini lagi ke bawah
ya. Nah, cuma di sini akan saya ganti ya menjadi saya masukkan lagi, saya rekam lagi perintahnya developer. Saya buat perintah untuk masuk ke tabel mobil dan tabel sales ya. Record makro ya, misalnya mobil. Ya, oke. Nah, di sini saya masuk ke mobil lalu saya stop. Ya. Begitupun di sini record makro lagi. Ya, sales ini. Oke, saya ke sheet sales ya. Oke, stop makro. Nah, jadi saya kembali ke menu. Ini akan saya ganti menjadi edit text. Ini akan saya ganti menjadi tabel mobil misalnya. Oke, ya. Ini tabel mobil dan jangan di enter. Lalu ini edit text lagi. Ini tabel sales. Oke. Nah, kemudian ini akan kita rubah assign makronya. Kita akan rubah makronya karena ini kan masih menggunakan makro tabel penjualan ya. Berarti otomatis ketika saya klik ini dia akan ke tabel penjualan ya. Nah, ini akan saya ganti assign makronya. Kita sebelumnya sudah buat ini. Assign makro ke tabel mobil. Ya, oke. Dan ini juga assign makro ke sales. Oke. Jadi ketika saya klik mobil, nah ini ya. Kemudian ketika saya klik sales, nah ini dia ya. Nah, kemudian masing-masing akan saya buatkan di setiap halaman akan saya buatkan ke menu awal ya. Jadi misalnya di sini akan saya buatkan record makronya adalah menu. Jadi kita kembali ke menu awal. Oke. Ya. Nah, stop makro. Nah, di sini misalnya di sini akan saya panggil makro ini tadi. Ya, oke, menu. Oke. Nah, di sini boleh saya ganti menu awal ya. Menu awal. Oke. Menu awalnya boleh ini saya blok tebal ya. Ini jadi ketika saya klik dia akan kembali ke menu awal. Nah, kemudian ini akan saya copy ke sini mobil. Mungkin saya sisipkan beberapa kolom ini seru lagi ya. Oke, misalnya di sini tinggal saya paste ini menu awalnya. Begitupun di sales juga di sini saya tambahkan menu awal. Oke. Nah, jadi ketika kita ke menu utama kemudian saya ke penjualan, nah ini ya menu awal. Nah, ini mobil menu awal, sales menu awal. Oke. Nah, kemudian berikutnya di tabel penjualan di sini saya mau ini akan kita bersihkan sampai di bawah ya. Oke, jadi ini harusnya di awal ya kita bikinkan assign makronya. Nah, misalnya di sini record makronya record makro yang pertama misalnya saya ke sini record makro ya. Kemudian kosongkan ya. Kosong penjualan. Oke, kosong penjualan. Nah, yang pertama saya ke sini ya. Kemudian ini kita blok, tekan shift sampai di ujung ini. Jadi saya ulang ya, dari sini tekan shift ke sini ya. Lalu ini kita
Ctrl Shift ke bawah, ke paling bawah ya. Ini saya stop makro, kita lihat perkembangannya ya. Misalnya di sini kosong penjualan, itu aktif seat 7 sampai range A1. Oke, selection down, oke. Nah, lalu ini kita buatkan tombolnya ya. Ini mungkin saya letakkan di bawahnya, ini boleh. Oke. Ini saya geser-geser ke atas ya. Oke. Nah, ini saya edit teks. Nah, di sini kosongkan. Oke. Lalu yang pertama saya menghapus kode transaksi. Ketika kita hapus ini otomatis akan terhapus ke bawah. Kemudian warna juga akan saya hapus. Lalu itu saja. Oke. Jadi kode transaksi dan warna ya. Oke, jadi pertama kita record makro ya, kosong. Oke. Lalu kita menuju ke kode C berapa ini? C9. Oke. Saya ke C9. C9 ini kita blok dari atas sampai bawah. Ini sampai habis, ini kita delete. Ya. Jadi otomatis kan kosong semua ini. Begitupun dengan ini, saya kembali ke H berapa ini? H9, enter. Ini kita blok sampai bawah. Ini ya, delete. Ya. Status ini harusnya kita rubah rumusnya menjadi if error maka error ya. Oke. Nah, misalnya bentuknya seperti ini, kosong. Ya. Oh, harusnya tanggal juga ya. Oke. Metodenya sama kayak tadi untuk tanggal. Oke. Nah, kemudian ini akan kita panggil ke sini. Ya. Anggaplah misalnya saya Ctrl Z dulu. Ya. Ini akan saya assign makron ke kosong. Oke. Nah, ketika ini saya kosongkan ya, ini rumusnya ini sebenarnya harusnya ada if error ya, if error maka error, maka kosong ya. Oke, begitupun sini ya, if error maka if error ya, maka, atau mungkin bagus kalau misalnya di sini yang ini saya tidak pakai if error maka ini ya, karena ini angka ya, jadi saya nolkan saja. Ya, if error maka 0 ya. Begitupun cashbacknya, if error maka 0 ya. Jadi tetap terbaca di total harga. Oke. Nah, saya coba ya, kita kosongkan. Ini otomatis kan kosong ya. Jadi nanti pada saat harusnya tanggal juga kita kosongkan ya. Jadi nanti tinggal kita masukkan HR NL itu ya, otomatis akan terisi langsung kembali. Jadi anggaplah ini transaksi untuk bulan berjalan baru lagi ya, bulan awal lagi, awal bulan. Warnanya tinggal masukkan misalnya hitam ya, ready. Nah, itu ya, dan seterusnya. Oke. Jadi untuk ke menu awal
ke tabel penjualan. Nah ini misalnya tanggal baru lagi ya, tinggal input baru lagi. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke periode baru, otomatis ini harusnya kita kosongkan, karena ini kan penjualan per periode per bulannya gitu. Jadi kita kosongkan. Oke, saya kira itu.